Hiruk-pikuk Pilkada Jakarta semakin menarik, masing-masing calon siapkan gimmick politik masing-masing. Kita lihat apa saja gimmick politik di Pilkada Jakarta. Kenapa lu gemeteran? Ya takut, ngeri. Ya nak. Kenapa sama orang lu takut sih? Pasangan Pramono Rano Karno menggunakan gimmick sidul anak sekolahan. Rano Karno yang identik dengan perannya di Sidul pun sempat menemui teman-temannya yang sebelumnya beradu peran di sinetron khas Betawi ini. Bahkan pasangannya, Cornelia Agatha alias Sarah, setia menemaninya maju sebagai bakal calon wakil gubernur di Jakarta. Selain Cornelia Agatha, tim sukses pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bertabur bintang. Tim sukses ini diketuai oleh Cak Lontong dengan wakilnya diantaranya Once Mekel dan Cornelia Agatha alias Sarah. Cica Kuswoyo dan Tina Tun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono kerap menggunakan gimmick khas Betawi lain, yaitu palang pintu. Ridwan Kamil pun setiap berkunjung selalu menyempatkan untuk beradu pantun dengan warga. Dari Kuitang ke Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, karena cuma satu, hadir silaturahmi. Sementara pasangan Darmakun meski belum hadirkan gimmick politik, namun keduanya dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversi. Mulai dari penyebutan calon boneka hingga dugaan adanya pencatutan KTP. Pemilihan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim ses pun menjadi sorotan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa dengan narasumber istimewa kita. Kak Angki, pertanyaan saya tadi ibaratnya rumah nih ya Kak Angki. Anak abah yang punya rasionalitas, kalau kata Bang Baskoro tadi, perlukah Bang Emil, yang tadinya Kang Emil nih, ini mengetuk pintu dari anak abah ini Kak Angki? Iya, untuk Ridho ini memang kan kita partainya banyak. Dan kita juga punya silaturahmi yang baik juga ya dengan partai-partai pengusung sebelumnya. Kita melihat PKS juga partai pengusung sebelumnya dan beberapa partai lainnya. Termasuk juga Perindo. Perindo kan juga tahun 2017 itu kan mengusung Pak Anies. Nah, dan hubungan itu masih baik sampai sekarang. Waktu Mukernas kemarin Pak Anies hadir. Nah, di Perindo sendiri juga anak-anak abah itu juga bergabung sama kita. Kita selalu berdiskusi, mendengarkan dan lain sebagainya. Artinya saat kolaborasi menjadi nafas kita, maka otomatis ekosistem inovatif itu jadi terbangun. Kita tuh selalu terbuka, terbiasa kerja bareng. Jadi kalau kita perihal tentang bagaimana kita meneruskan program gubernur yang lama, kalau itu program yang bagus dan baik ya kita teruskan. Apabila ada yang belum sempurna ya kita perbarui. Artinya kalau kita bicara tentang anak abah atau gubernur sebelumnya kan tidak hanya Pak Anies saja, tapi juga gubernur-gubernur, mantan gubernur lainnya. Dan kami selalu berusaha untuk berkolaborasi, bersinergi. Kurang lebih seperti itu. Kak Angki, tadi disebut elektabilitas Ridwan Kamil memang tinggi, tapi kalau kata Bang Baskoro tadi udah mentok nih. Jadi PR-nya gimana ngenalin sosok Pak Suswononya? Nah ini gimana Kak Angki? Iya, itu akan menjadi komunikasi kami beliau. Pertama, makasih banyak banget untuk Pak Bagus tadi kita sudah mendapatkan insight banyak. Seperti tadi saya bilang, kita tuh selalu terbuka semua pendapat kita selalu mendengarkan. Hari ini malam ini kita mendapat masukan itu pasti kita catat dan tentunya aja kita langsung akan nanti berdiskusi dengan Babe Ono bagaimana untuk bisa terus mendongkrak elektabilitas, untuk bisa terus lebih turun ke grassroots, lebih progresif, dan itu makasih banyak banget karena kita mendapatkan tambahan strategi baru tentunya. Baik, Bang Aldi, anak abah ini ngeliatin loh waktu Pak Anies ketemu sama Pramono Rano di CFD beberapa minggu yang lalu gitu. Ada nggak sih rencana mengajak anak abah untuk berdiskusi dan mengajak bareng? Ya, saya kan dulu juga termasuk anak abah karena saya jubirnya Pak Anies dan Pak Muhaimin ketika di Timnas Amin kan. Salah satunya adalah saya tahu banget karakter anak abah ini seperti apa. Mereka sangat rasional sekali dan yang utamanya adalah gagasan. Sehingga itu juga yang membuat saya akhirnya bergabung ke Mas Pram ini karena ketika saya melihat karakter Mas Pram ini yang mempunyai komunikasi sangat santun, lalu mempunyai gagasan-gagasan yang sederhana namun detail dan menyentuh, bahkan
sangat rasional untuk dieksekusi, itu membuat saya akhirnya kayaknya saya harus dukung Mas Pram ini untuk terus melanjutkan cita-cita Abah, yaitu membuat program-program yang langsung menyentuh dengan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Dan ini alhamdulillahnya ketika saya diskusi dengan Mas Pram ini sangat diterima program-program berkelanjutan ini. Saya juga sepakat dengan Mbak Angki bahwa seluruh loyalis para gubernur sebelumnya pun itu juga tidak kalah penting ya. Sangat penting juga dan punya persentase massa juga yang dimana kami ini harus bisa menangkap semua itu. Jadi memang Mas Pram ini adalah sosok di tengah yang dimana sebagai pendengar yang baik dan juga sebagai solutif di DKI Jakarta ini karena beliau sangat paham betul mengenai Jakarta, ditambah yang kuncinya adalah beliau mau belajar. Itu sih yang membuat beliau itu datang dari satu tokoh ke tokoh yang lain, utamanya bukan menarik perhatian atau meminta dukungan, utamanya adalah belajar. Nah, Mas Pram ini walaupun dengan segudang prestasi, segudang pengalaman, ditambah lagi Bang Dul pun juga mempunyai pengalaman dan elektabilitas yang cukup tinggi di DKI Jakarta, tapi mereka berdua ini masih benar-benar ingin belajar terus sampai saat yang ketika menjadi gubernur mereka akan mengeksekusi apa yang sudah mereka pelajari selama kontes pilkada ini. Baik, Bang Fernando, kalau yang paling banyak PR-nya mungkin salah satunya adalah pasangan Darmakun ya. Meskipun tadi disampaikan banyak visi misi dan juga solusi yang ditawarkan menurut saya juga sangat menarik untuk Jakarta. Tapi pilkada Jakarta tidak hanya bicara solusi, tapi juga bicara elektabilitas. Anak Abah nih, apakah dari pasangan Darmakun juga menargetkannya Bang Fernando? Iya, tadi Bang Aldi bilang Bang Aldi ini kan salah satu anak Abah ya. Ya. Salah satu, ya kan. Anak Abah banyak. Ada anak Abah yang sudah bergabung sama kita sebenarnya. Cuman belum kita kasih tunjuk aja. Kan begitu. Karena apa? Ya, terus terang memang anak Abah itu sudah kecewa ke partai. Karena apa? Mereka merasa ya Abah tuh ditinggalkan. Ya kan? Mereka bilang, waduh, kami kecewa banget ini sama partai. Kenapa ditinggalkan Abah? Ya, kita bilang, mari ke sini. Ya, yang kecewa, yang ke anak Abah, mari ke sini. Kami siap mendengarkan aspirasi dari anak Abah. Ya kan? Makanya banyak anak Abah yang ke kita. Kalau semisalnya ada anak Abah kita anggap 10, ke kita tuh udah ada 5 sekarang anak Abah. Ya, mungkin ke Bang Aldi salah satu anak Abah ke sana, ya kan? Yang ke Mbak Angki mungkin ada beberapa, tapi ke kita udah 5 nih anak Abah. Kalau 10 anak Abah itu, gitu loh. Tapi mereka belum kelihatan. Mereka bilang kami akan bekerja di grassroots karena kekecewaan kepada partai. Kalau sama Abahnya gimana Bang Fernando? Sudah ketemu belum Bang Fernando? Kenapa? Sama Abahnya, sama Anisnya gitu dari Darmakun. Kan kita nggak perlu harus mengekspos pertemuan-pertemuan itu, ya kan? Kita kan silent operation aja, ya. Gimana pun Abah kan merasa kecewa yang nggak jadi diusung DKI, padahal elektabilitas Abah tuh paling tinggi pada saat itu. Tapi seolah-olah seperti Abah tuh dibikin kesana kemari, kan gitu. Ya nggak perlu kita kasih tunjuk ada pertemuan-pertemuan dengan Abah. Ya, karena Bang Aldi ini anak Abah, dia pasti tahu sebenarnya. Kan begitu ya Bang Aldi ya. Yang pasti ya Bang Dharma sama Bang Kun sudah langsung melakukan ya pendekatan ke masyarakat. Kita nggak perlu, mohon maaf nih, nggak perlu kita expose di media. Ya, lebih baik kita langsung mendengar. Lagi-lagi kalau misalnya tidak ada hal-hal di luar yang kami maksud tuh kita bermain murni, kami yakin Bang Dharma sama Bang Kun itu bisa menang di DKI. Baik, gitu. Bang Agung Baskoro, ini menarik ya. Yang satu bilang bahwa partai pengusung yang dulunya mengusung Pak Anies Baswedan berada di RK Suswono. Anak Abah yang rasional ternyata juga bergabung di Pramono Rano Karno. Yang kecewa terhadap partai-partai yang meninggalkan Pak Anies, silahkan tinggal datang ke Darmakun. Nah, ini gimana nih Bang Agung Baskoro? Audionya, maaf Bang Agung, di mute, bisa dibuka dulu, silahkan.
wajar ya kalau misalkan anak abah dan abahnya diperebutkan karena menentukan, tadi saya sampaikan, siapa yang menang dan siapa yang kemungkinan kalahnya besar seperti itu. Jadi saya melihat kita tunggu bagaimana masing-masing paslon ini mempersiapkan betul pendekatannya kepada tadi ya pemilih rasional. Tapi ada yang perlu juga disiapkan, pemilih sosiologis nih, yang memilih berdasarkan suku, agama, ras. Yang tadi saya bilang Islam perkotaan itu perlu digarap tuh. Nah, ini PR besar buat Mas Pram dan Bang Rano. Ya, teman-teman Islam perkotaan ini banyak digarap sama Mbak Angki nih. Paling banyak tuh dapatnya Mbak Angki. Tapi Mas Pram, Bang Ranonya belum banyak dapat. Nah, itu jadi pemilih sosiologis. Karena bahasan pemilih rasional ini kan paling sering diulas di banyak media ya. Tapi pemilih sosiologisnya jarang diulas. Padahal pemilih Jakarta itu banyak yang terrepresentasi dalam Islam perkotaan. Yang kedua, pemilih-pemilih yang memilih berdasarkan psikologis tuh. Karena penampilannya, karena tutur katanya, perilakunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi penampakan psikologis pribadinya seperti itu. Nah, ini perlu digarap juga nih. Ya, bagaimana kandidat yang merakyat, yang santun, tapi juga empatik, persuasif. Nah, jangan sampai hanya rasionalnya aja, lupa nih yang sosiologis sama yang psikologis. Padahal ini penting juga dalam konteks Jakarta. Kita tahu ada soal-soal kemarin 2017 ya, ada 212 efek, dan itu masih sekarang ada sisa-sisanya, dan saya kira perlu juga dilihat walaupun kita bukan mengarahkan kampanye yang sifatnya primordial ya, tapi bagaimana kemudian para kandidat ini, para paslon ini bisa menerjemahkan itu ke program-program yang relevan dengan Islam perkotaan ya, program-program kesejahteraan, program-program yang sifatnya sosio-religius ya, program-program yang intinya bagaimana Jakarta ini menjadi kota yang nyaman bagi semua pemilih ya, pemeluk agama seperti itu, khususnya Islam perkotaan. Karena kalau ini tidak dilirik, maka yang bisa menikmati itu hanya Mbak Angki saja sama RK Susononya, Mas Mas Andi, sama Bang Ferdinand ya. Jadi tulisan saya itu. Yang kedua memang ya, untuk menggarap anak abah ini saya lihat memang lebih banyak fokus ke masalah-masalah utama. Kalau di survei itu kan sederhana ya, masalah ekonomi. Apa bentuknya? Harga sembako mahal, lapangan kerja sempit, daya beli lemah. Nah, itu yang mengemuka gitu. Bagaimana para kandidat ini bisa mengisi kantongnya orang Jakarta. Biasanya itu nggak ada di pemilu sebelumnya, tapi kali ini itu mengemuka. Selain soal-soal masalah urban dan klasik di perkotaan ya, seperti kemudian macet, banjir, sampah, polusi. Nah, saya kira pemilih-pemilih rasional ini menunggulah bagaimana gebrakannya para tiga paslon ini. Seperti itu, Mas Yudi. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Yang jelas diskusi Pilkada Jakarta hari ini baru sampulnya saja untuk pengenalan paslon-paslon kita. Nanti kita diskusi lagi ya narasumber-narasumber saya untuk bahas visi misi solusi supaya Jakarta nggak macet lagi, nggak ada polusi, dan tentunya rakyatnya sejahtera. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Terima kasih, selamat malam semua.